Proyek pengembangan KF-21 Boramae adalah proyek senjata terbesar Korea dengan menelan biaya 8,8 triliun won. Total biaya produksi mencapai 18,6 triliun won ketika biaya produksinya sudah dimasukkan. Proyek ini dikerjakan bersama dengan Indonesia, yang memutuskan akan membayar sekitar 20% atau 1,733 triliun won dari biaya pembangunan bertahap. Baca juga, kabar buruk bagi siapa saja yang menyukai nanas AD. Awal kesepakatan pemerintah Indonesia memutuskan akan memproduksi 48 unit secara lokal, setelah menerima satu prototipe dan data teknis sebagai syarat pembayaran. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia dianggap berbelit-belit. Meski demikian Korea Selatan memilih bekerja sama dengan Indonesia karena berbagai alasan. Menurut media Korea Selatan Hani.kr, proyek ini menargetkan produksi massal pada Juni tahun 2026 nanti. Jika nantinya Korea Selatan memproduksi jet tempur tersebut secara massal, hal itu bukanlah keberhasilan. Keseriusan Indonesia diragukan Korea. Polandia beri tawaran menggiurkan untuk gabung proyek KF-21 Boramae. Pasalnya keberhasilan bisnis ini tergantung pada pengamanan nilai jual pasar. Jika sebuah perusahaan gagal mencapai skala ekonomi dengan mengamankan jumlah ekspor dalam jumlah tertentu, kelangsungan usaha itu akan memburuk. Pabrikan dari Korea tersebut mencoba mengamankan kelayakan ekonomi dengan membuat lebih dari 300 jet tempur dengan 120 dikirim ke Angkatan Udara Korea. Dengan hanya 120 unit, produsen Korea Aerospace Industries, KAI, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Dalam hal inilah peran Indonesia diperlukan dalam pemasaran KF-21 Boramae. Jika Korea Selatan memasok Indonesia dengan KF-21 terlebih dahulu sebagai pangkalan baru menjualnya ke negara-negara Asia Tenggara. Hal itu bisa mengamankan skala ekonomi dalam pemasaran senjata militer tersebut. Oleh sebab itu Korea Selatan terus berkolaborasi dalam hal industri pertahanan, seperti pesawat latih domestik KT-1, pesawat latih canggih supersonik T-50, dan proyek kapal selam. Selain KF-21 Boramae, Malaysia bisa pilih pesawat tempur bekas jika butuh banyak pesawat tapi minim anggaran. Kabar buruk bagi siapa saja yang menyukai nanas AD. Partisipasi Indonesia dalam bisnis jet tempur Korea lebih dari sekadar berbagi 20% dari biaya pengembangan, dan terkait langsung dengan mengamankan saluran penjualan dan kesuksesan bisnis. Meski Indonesia telah menunda pembayaran iuran sejak paruh kedua tahun 2017, dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit. Sikap Indonesia itu dianggap berbelit-belit oleh Korea Selatan dengan alasan politik dalam negeri dan pemeriksaan ulang sistem pengadaan senjata. Kedua negara telah membicarakan tentang pembagian biaya, dan mencapai kesepakatan akhir untuk mempertahankan rasio pembayaran 20% di Indonesia. Dengan kata lain, bisnis jet tempur Korea telah melewati rintangan besar.